Shalom Sobat Rema Kehidupan, kita akan merefleksikan kemerdekaan kita. Apakah kita sungguh-sungguh merdeka? Bulan Agustus adalah bulan kemerdekaan bagi bangsa ini, dan ini rasanya waktu yang tepat untuk kita merenungkan kembali makna kemerdekaan dalam kehidupan kita secara rohani. Apakah kita sungguh-sungguh merdeka? Kalau kita ditanya apa arti merdeka bagi kita, apa makna dari kemerdekaan itu yang sesungguhnya bagi kehidupan kita? Mungkin jawaban setiap orang akan berbeda-beda. Ada yang mengatakan merdeka itu kalau bebas hutang, merdeka itu kalau punya rumah sendiri, merdeka itu kalau saya sudah mengalami financial freedom atau bebas secara finansial. Ada yang mengatakan bahwa saya merdeka kalau saya sembuh dari penyakit yang saya alami, yang selama ini membelenggu kehidupan saya sehingga saya tidak bebas. Ada yang mengatakan, mungkin yang muda-muda mengatakan bahwa saya akan merdeka kalau punya pacar yang pengertian dan gak posesif, yang tiap hari kerjaannya cuma ngatur, yang tiap hari kerjaannya cuma tanya di mana, kemana, dan mau apa, dengan siapa. Rasanya hidup ini tidak bebas. Sah-sah saja bagi kita untuk mengatakan atau mengartikan kemerdekaan dengan hal-hal seperti itu. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah yang dikatakan firman Tuhan tentang pengertian kemerdekaan itu sendiri? Kita akan merenungkan sedikit firman Tuhan bahwa kemerdekaan yang sesungguhnya bukanlah hanya sebatas hal-hal lahiriah semacam itu saja. Kemerdekaan kita bukan tergantung kepada situasi dan kondisi hidup kita, seperti adanya hutang atau tidak, punya rumah atau tidak, sudah bebas secara finansial atau tidak, bahkan sakit atau sehat pun sebetulnya tidak akan mempengaruhi kemerdekaan kita kalau kita mengerti makna kemerdekaan yang sesungguhnya di dalam Tuhan. Merdeka yang sesungguhnya, firman Tuhan katakan, adalah saat Kristus telah memerdekakan kita. Kristus memerdekakan kita di atas kayu salib, yang menanggung segala beban dosa kita, dia menanggung segala kutuk hidup kita, dan memerdekakan kita dari dosa. Inilah kemerdekaan yang sesungguhnya, kemerdekaan yang tidak dipengaruhi oleh situasi dan kondisi hidup. Situasi dan kondisi hidup bisa berubah-ubah, dan itu sebenarnya tidak membuat kita sungguh-sungguh merdeka. Galatia 5 ayat yang pertama mengatakan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan hukum perhambaan. Kalimat pertama dari ayat ini mengatakan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Artinya, ada kemerdekaan yang tidak sungguh-sungguh. Ada kemerdekaan yang sifatnya hanya semu dan sementara. Itulah kemerdekaan yang saya sebutkan di awal tadi. Kebebasan yang harus dipenuhi syaratnya dulu baru merasa merdeka, baru merasa bebas. Seperti tidak adanya hutang, atau punya rumah sendiri, atau bebas secara finansial, baru merasakan kemerdekaan. Tetapi ayat ini mengatakan bahwa kemerdekaan orang percaya tidak bergantung kepada situasi dan kondisi. Kemerdekaan orang percaya itu tergantung dari Kristus yang telah memerdekakan kita. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, gimana caranya? Kristus telah memerdekakan kita. Kalau kita punya iman bahwa Kristus telah memerdekakan hidup kita, maka hati kita akan dipenuhi dengan kasih Kristus, dan hati kita akan dipenuhi iman percaya kepada Kristus, sehingga kita merasakan kemerdekaan yang dari dalam, yang tidak dipengaruhi situasi dan kondisi hidup kita. Apapun kondisi kehidupan kita, kita akan bisa merasakan kemerdekaan itu. Sebab apa? Sebab kita tahu ada Kristus dalam hidup kita. Kristus itu Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Kalau kita percaya hal ini, bahwa Kristus telah membebaskan kita dari dosa, so apa lagi yang bisa membelenggu kehidupan kita? Kekhawatiran, ketakutan, apa yang bisa mengikat kehidupan kita?
sudah dibebaskan oleh Kristus. Kalau kita mengerti dan memahami firman Tuhan ini, bahwa kita adalah orang-orang yang percaya kepada Kristus, Kristus yang adalah Immanuel yang menyertai kehidupan kita. Ketika kita nggak punya rumah, Tuhan ada nggak? Tuhan ada. Ketika kita sakit, Tuhan ada nggak? Tuhan ada. Ketika kita kekurangan, Tuhan ada nggak? Tuhan ada. Dan percayalah bahwa Dia akan menolong kehidupan kita. Kalau kita memiliki iman yang demikian, kalau Kristus ada dalam hati kita dan memerdekakan kehidupan kita, maka kita akan mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya, kemerdekaan yang tidak akan pernah dipengaruhi oleh situasi dan kondisi. Apapun situasi dan kondisi kehidupan kita, kita akan merasakan feel free, alias kemerdekaan yang sesungguhnya. Kita akan merasa bebas karena Kristus ada dalam hidup kita. Percayakah engkau bahwa Tuhanmu sanggup menolong hidupmu? Jika engkau percaya, engkau akan dimerdekakannya. Apapun kondisi hidupmu, engkau akan merasa bebas, engkau akan merasa merdeka, dan engkau merasa aman bersama dengan Tuhan yang beserta dengan kita. Selamat merenungkan. Tuhan Yesus memberkati.